Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Ya, salam persaudaraan dari saya untuk teman-teman penonton. Sebenarnya tadi saya nggak bakal bikin konten ya, ini bikin konten dadakan. Soalnya tadi saya lihat di channelnya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, ada orang tua yang nampar anak karena kedapatan si anak itu mencuri ya. Lalu si orang tua dari ketiga anak itu tidak terima. Ya, akhirnya si bapak ini dilaporkan. Ya, kalau kalian ingin lihat kronologisnya boleh kalian langsung aja nonton di channel Kang Deddy. Cuman saya ini ingin memberi tanggapan saja ya. Saya tidak akan menjelaskan kronologisnya gimana, tapi intinya 3 anak itu kedapatan mencuri lalu sampai ke penamparan oleh si bapak itu ya, yang barang-barangnya dicuri, atau si bapak itu yang dirugikan intinya ya. Karena si orang tua ketiga anak ini tidak terima, akhirnya melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib ya, ke polisi laporan. Ya, proses hukum berjalan dan akhirnya si bapak ini divonis hukuman 5 bulan penjara. Tapi sebenarnya yang saya heran, si si 3 anak itu muridnya si bapak ini yang namparnya, muridnya itu guys ya, bayangin coba ya. Kalau saya dulu tuh ya, kalau saya mencuri terus diberi hukuman oleh orang lain, pasti dimarahin, bukannya dibela. Pasti orang tua saya marahin abis-abisan, lebih parah dari sebelumnya. Pasti itu. Karena apa? Karena supaya si anak itu tahu bahwa tindakan itu salah dan menyebabkan konsekuensi hukuman. Ya. Tapi kok sekarang itu banyak ya guru-guru gitu ya, dilaporkan gara-gara menendang, kedapatan merokok, ditendang oleh kepala sekolah, lapor, mencuri, kedapatan oleh guru, dilaporkan lagi ya. Ibu itu kebanyakan nonton YouTube atau kebanyakan nonton TikTok ya, yang isinya itu sampah semua ya. Ya. Tidak semua ya kejadian yang viral itu mendapatkan simpati ya. Anak ibu ditampar ya, tadinya ibu mau ngeviralin gitu ya, mau biar dapat simpati dari orang lain. Nggak gitu bu ya, nggak gitu konsepnya, apalagi sampai dilaporkan. Ibu mikir gak si bapak ini punya anak 5, punya istri yang harus dinafkahin, kalau sampai gara-gara nampar anak ibu terus masuk penjara, kasihan anak si bapak inilah ya, siapa yang ngebiayain ya. Kok ini gimana sih pendidikan orang tua sekarang itu, gimana ya, lebay ya. Kebanyakan nonton TikTok ya, yang isinya di TikTok itu monyet-monyet semua ya. Gak ada edukasinya di TikTok. Mungkin ada ya, tapi lu gak nonton yang edukasi, lu nontonnya yang hiburan, yang viral-viral gitu ya. Jadi lu gak dapat manfaat dari lu punya TikTok itu ya. Sialan amat sih. Orang tua sekarang itu gimana cara ngedidiknya? Kejelas ya. Udah tahu anaknya salah, bukannya diberi konsekuensi apa diberi hukuman gitu ya, malah lapor. Baik ya. Lu bayar pajak berapa sih? Hah?
Lu punya perusahaan, punya duit banyak gitu. Jangan-jangan bayar juga gitu ya. Biar cepat diproses gitu. Beli hukum. Astaga, atau punya kerabat polisi, punya saudara aparat, ngerasa punya backing. Kalau lu gak suka sama metode pendidikan yang diterapkan di sekolah itu, pindahin cari sekolah yang bebas, ya. Cari sekolah yang kalian itu bisa suka-suka di sekolah itu. Cari sekolahnya yang cuman bayar SPP doang, mau sekolah mau kagak tapi dapat ijazah, carinya yang gitu aja, ya. Jangan cari sekolah yang bener, cari sekolah aja yang buruk, ya. Murid-murid busuk gitu, pantasnya sekolah di tempat yang busuk juga. Gua nih ya, umur masih 25. Saya tuh nikah sama janda ya. Punya anak 2, sama anak saya itu jadi 3. Ya. Itu anak saya ya, bawa main, terus pulang-pulang main bawa mainan orang lain, ya. Saya marahin, ya. Kenapa kamu bawa mainan orang lain? Itu bukan punya kamu, kenapa kamu bawa? Saya pasti suruh balikin sekarang. Itu bukan punya kamu, bukan hak kamu. Balikin sekarang mainannya. Kalau nggak mau balikin mainannya, saya ancam. Alhamdulillah semenjak kejadian itu anak saya nggak suka lagi bawa mainan orang lain, ya. Atau tidak semena-mena lah ya. Kadang-kadang kan pendidikan orang tua yang jelek itu meskipun anaknya masih kecil nih ya, umur 5 tahun, 6 tahun, itu pulang main, tahu-tahu ngambil minuman di warung. Tiba-tiba orang tuanya yang ditagih. Tadi anaknya ngambil teh gelas belum dibayar, Pak. Itu contoh ya. Contoh orang tua gagal mendidik. Masih kecil aja lu ulah gagal ngedidik, Bos. Ya. Gue heran, miris saya lihat kalian itu, orang tua sekarang itu. Mirisnya kenapa dikit-dikit lapor. Parah lu, sumpah parah lu. Ya. Nih, serius ini kebanyakan nonton TikTok gitu ya, yang dikit-dikit viral, dikit-dikit viralkan. Ya. Ya kalau posisinya anak ibu ada salahnya, dipiralin juga malah ibu yang malu, Bu. Ya. Orang lain itu gak bakalan simpati kalau gitu. Malahan makin gak suka sama kelakuan ibu. Ya untunglah ada Kang Dedi ya, meskipun telat. Udah diponis tapi mau mengajukan banding. Alhamdulillah ada Pak Gubernur yang membantu. Ampun gak. Tololnya itu orang tua sekarang tuh tolol main Facebook, salam interaksi. Bukannya masak, nyediain makanan buat suami pulang kerja, malah komalan di TikTok, ngobrol grupan 5 orang koma, ada cewek ada cowok. Lu udah punya suami ya,
ngobrol komalan sama suami lain, ya. Gue bilang ya, ke yang orang yang suka komalan itu orang tolol, ya. Gabut tolol itu.